Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, bab 2, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 14. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18.
Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah motivasi yang luhur sebagai dasar perbuatan yang baik. Hari ini kita membaca dan merenungkan pengajaran Yesus tentang 3 hal. Yang pertama tentang memberi sedekah, yang kedua tentang berdoa, dan yang ketiga tentang berpuasa. Yang menarik dalam pengajaran Yesus tentang 3 hal tersebut adalah keluhuran motivasi dari perbuatan-perbuatan itu. Keluhuran motivasi itu dikalimatkan sebagai berikut. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, serta apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Perbuatan-perbuatan baik itu didasarkan pada motivasi yang sangat luhur di tempat yang tersembunyi, dengan tersembunyi, tidak demonstratif untuk dilihat dan dipuji orang. Mereka yang melakukan perbuatan itu keluar dari dirinya sendiri dan mengarahkannya pada kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Allah berkenan akan perbuatan dengan motivasi sedalam dan semulia itu. Saudara-saudariku terkasih, dalam kitab Raja-Raja, kita mendapatkan inspirasi dari pengalaman hidup dan iman Elia dan Elisa. Dikatakan dalam perikop yang dibacakan hari ini, bahwa Elia dan Elisa membagi air sungai Yordan menjadi 2 bagian, sehingga mereka melewatinya sambil berjalan di tanah yang kering. Tentu Allah berkenan akan perbuatan dan motivasi Elia dan Elisa. Motivasi dan orientasi dari perbuatan iman Elia dan Elisa adalah percaya pada penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi menjadi nyata dalam peristiwa Elia terangkat ke surga. Elia dan Elisa ditampilkan untuk menggarisbawahi penyerahan tongkat estafet dari Elia ke Elisa yang ditandai dengan permohonan Elisa kepada Elia. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jawaban terhadap permintaan Elisa dinyatakan lewat jubah Elia yang terjatuh waktu Elia terangkat ke surga. Elisa mengoyakkan pakaiannya menjadi 2 bagian dan mengambil jubah Elia. Elisa mendasarkan perbuatan iman selanjutnya sambil meneladan perbuatan iman Elia dengan mendasarkannya pada motivasi yang sama luhur, yaitu percaya pada penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudari terkasih, kita menandai hidup kita dengan pelbagai macam perbuatan sesuai dengan situasi dan kondisi hidup aktual kita. Baiklah kita bertanya dan mendalami tentang motivasi dari setiap perbuatan itu. Ada macam-macam motivasi yang mungkin dipuji dan dihormati oleh manusia, berkenan kepada Allah dan diterima dalam kerajaan-Nya, hidup berkenan kepada Allah dan manusia, dan lain-lain. Mari kita mendasarkan perbuatan-perbuatan baik kita selalu dalam bingkai motivasi yang baik, sehingga sekecil apapun kebaikan perbuatan kita itu pasti bermakna untuk kehidupan kita selanjutnya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.